Hai semua, assalamualaikum. Di video kali ini aku mau buat bolu coklat kukus. Hasilnya cantik banget, bahan-bahannya ekonomis, hanya menggunakan 2 butir telur aja. Jadi nggak perlu repot-repot beli di luar, kita bisa buat kue ulang tahun sendiri di rumah. Cara menghiasnya pun simpel, tapi hasilnya manis banget. Penasaran gimana cara aku buat dan bahan-bahannya apa aja? Yuk simak videonya hingga selesai. Pertama, kita siapin untuk bahan keringnya dulu. Di sini sudah ada tepung terigu protein sedang sebanyak 120 gram, setara kurang lebih 12 sendok makan. Lalu tambahkan coklat bubuk sebanyak 8 gram, setara 1 sendok makan. Di sini aku mix dengan coklat bubuk hitam sebanyak 8 gram, kurang lebih 1 sendok makan juga. Kalau mau pakai full coklat bubuk biasa juga boleh ya teman-teman. Nah, ini kita ayak agar tidak bergerindil. Kemudian tambahkan baking powder 1/4 sendok teh. Aku pakai BP-nya yang double acting. Kita ayak juga seperti ini. Agar rasanya lebih enak, teman-teman bisa tambahkan garam kira-kira 1/4 sendok teh juga, dan lanjut diaduk rata. Setelah tercampur rata, untuk bahan keringnya boleh kita sisihkan dulu. Kemudian kita siapin untuk bahan cairnya. Di sini aku pakai 1 bungkus susu kental manis rasa coklat. Nah, kita pindah ke dalam gelas. Lalu kita tambahkan air sebanyak 8 sendok makan. Jadi untuk jumlah bahan cairnya ini sekitar 120 ml ya teman-teman. Di sini aku pakai takaran sendok agar teman-teman bisa ikutin dari rumah kalau nggak punya gelas ukur. Oke, kalau udah lanjut kita aduk hingga larut, dan ini kita sisihkan. Kemudian kita buat adonannya. Pecahkan 2 butir telur. Di sini aku pakai telur suhu ruang. Selanjutnya kita tambahkan gula pasir sebanyak 150 gram, setara kurang lebih 10 sendok makan. Lalu tambahkan emulsifier. Di sini aku pakai SP sebanyak setengah sendok teh, setengah bungkus vanili bubuk. Nah, sedikit aja. Dan kita tuang larutan susu cairnya. Dituang semuanya ya teman-teman. Aku sering banget menggunakan metode seperti ini. Menurutku hasilnya jadi lebih ringan dan lembut gitu teman-teman. Oke, lanjut kita mixer. Pertama kecepatan rendah dulu hingga rata. Kalau udah tercampur rata, naikkan kecepatannya menjadi kecepatan paling tinggi. Terus dimixer hingga adonan mengembang selama kurang lebih 10 menit. Nah, ini setelah 1 menit dimixer, setelah 5 menit, dan ini setelah 10 menit. Adonannya akan mengembang seperti ini ya teman-teman. Oke, udah cukup. Untuk mixernya kita matikan sebentar. Tuh, konsistensi adonannya kental ya, tapi nggak terlalu kaku banget. Oke, lanjut kita tambahkan bahan kering yang udah kita ayak tadi. Oh iya, sebelumnya boleh kita rapikan dulu pinggirannya. Nah, ini bahan keringnya kita tambahkan semuanya aja. Kalau udah, lanjut kita mixer kembali. Diaduk-aduk dulu agar tepungnya tidak bertebaran. Nah, untuk memixer bahan kering seperti ini cukup kecepatan paling rendah aja ya teman-teman, asal tercampur rata. Nah, jadi asal aja seperti ini, aku rasa udah cukup. Untuk mixernya kita sisihkan. Seperti biasa, lanjut aduk menggunakan spatula. Pastikan tidak ada bahan tepung yang masih mengendap ataupun menggumpal. Gunakan metode aduk balik seperti ini untuk mempermudah. Setelah rata, terakhir kita tambahkan minyak goreng sebanyak 3 sendok makan. Kalau mau digantikan dengan margarin cair juga boleh. Tujuan penambahan minyak di sini agar hasil bolunya lebih moist. Kalau udah, lanjut kita aduk rata kembali. Pastikan tidak ada bahan yang mengendap agar hasilnya bagus dan gak bantet. Nah, hasil akhirnya seperti ini.
Konsistensinya tetap kental, ketika ditarik jatuh seperti pita melipat. Lanjut kita siapin loyangnya. Di sini aku pakai ukuran 16 cm. Kita oles dengan margarin, ngolesnya harus benar-benar rata agar nggak lengket. Dan bagian alas aku lapis dengan kertas roti. Lanjut kita tuang semua adonannya. Untuk mengeluarkan gelembung udara di adonan, ini kita tusuk menggunakan penusuk sate seperti ini. Kita putar-putar. Nah, kalau udah lanjut dihentak-hentakan sebentar. Adonan udah selesai, siap untuk dikukus. Sebelumnya sudah aku panaskan panci pengukus, pastikan airnya sudah mendidih. Langsung aja kita masukkan loyang berisi adonan. Nah, ini akan kita kukus selama kurang lebih 25 menit menggunakan api sedang cenderung kecil. Dan jangan lupa jika teman-teman menggunakan panci yang penutupnya harus dilapis serbet, dilapis ya, agar uap air tidak menetes ke permukaan adonan. Setelah kurang lebih 25 menit, ini dia hasilnya. Alhamdulillah, bolu coklatnya sudah matang. Langsung aja kita angkat dari panci pengukus. Kalau mau dites tusuk dulu boleh ya teman-teman. Kalau kering dan tidak ada adonan menempel, tandanya sudah matang. Oke, selagi masih panas langsung aja kita hentak-hentakan seperti ini. Jadi nggak perlu disisir pinggirannya ya, agar hasilnya bisa mulus. Kalau udah lanjut kita beri alas dan dibalik. Perlahan karena ini loyangnya masih panas banget. Kita lepaskan loyangnya. Masya Allah, hasilnya cantik banget ya, mengembang sempurna. Dan itu maaf banget ada sedikit tergores, gak apa-apa. Ini kita lanjut lepaskan kertas rotinya. Tuh hasilnya bagus banget, kita biarkan dulu hingga bolunya dingin. Setelah bolunya dingin lanjut kita hias. Di sini aku pakai coklat batang yang dicairkan. Untuk cara mencairkannya cukup kita tim aja di atas air panas ya teman-teman, tanpa tambahan apapun. Jadi coklat batang aja. Nah, kita ratakan seperti ini. Jadi menghiasnya simple banget. Kemudian kita tabur dengan meses coklat agar lebih nyoklat banget. Jadi double coklat gitu ya teman-teman. Kalau mau pakai keju parut juga boleh, pakai topping choco chips atau almond boleh. Disesuaikan aja. Dan agar hasilnya lebih manis, ini aku hias menggunakan manisan buah ceri. Kita tambahkan stik ucapan seperti ini. Tuh, cantik ya. Nah, ini dia birthday cake-nya sudah jadi. Hasilnya cantik banget, simple. Hanya menggunakan 2 butir telur aja, teman-teman bisa buat kue ulang tahun sendiri di rumah. Dan ini aku coba potong, berasa bolunya lembut banget. Tuh, aku coba ambil ya. Teman-teman bisa lihat sendiri, tekstur dari bolunya ini lembut banget. Dan ketika ditekan menul-menul gitu, empuk juga. Aku coba belah. Serat dari bolu ini lumayan halus ya teman-teman. Tuh, lembut. Aku coba dulu untuk rasanya gimana. Bismillahirrahmanirrahim. Rasanya enak banget, manis, super nyoklat dan juga lembut. Bisa nih untuk base cake kue ulang tahun. Selamat mencoba ya teman-teman. Semoga suka sama rasanya dan ketika cobain semoga berhasil. Cukup sekian untuk video kali ini. Terima kasih yang udah nonton. Semoga video aku bisa bermanfaat. Jangan lupa like, comment, share, dan di subscribe. Insya Allah kita bertemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.